Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, isu kabar bahwa Anies Baswedan akan dicalonkan lagi, diprediksi akan dicalonkan lagi Gubernur DKI Jakarta. Benarkah seperti itu begitu kan? Karena ini santer sekali ketika isu-isu seperti itu melihat potensi-potensi Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kalau melihat hasil suara kemarin, Anies Baswedan sangat dominan, ya itu pemilihan secara nasional di daerah. Tentu di DKI Jakarta, karena sekarang ini PKS yang kemudian di DKI Jakarta sangat luar biasa, suara PKS, bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan dicalonkan kembali. Lantas bagaimana tanggapan para netizen? Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Agar Anies Baswedan ya tidak vakum misalnya ya setelah Prabowo dianggap menang secara realcon begitu kan di KPU. Tapi ini masih belum jelas begitu apakah Prabowo yang menang, apakah Anies Baswedan yang menang begitu kan. Jadi belum sampai segitu, ini kan terlalu dini sebenarnya. Tapi melihat dengan data-data KPU yang muncul hari ini sudah 75% begitu kan ya. Jauh dari suara Anies Baswedan dengan Prabowo. Tapi dengan adanya prediksi kembali usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, PKS meyakinkan ya bahwa di tahun 2029 bukan tidak mungkin pertarungan Anies Baswedan ya menjadi calon presiden akan kuat lagi di situ begitu. Karena apa? Karena dengan jalannya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta misalnya, terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, maka yang terjadi adalah intensitas dari semua problem yang ada, mulai dari elektabilitas, popularitas, semuanya begitu kan. Bukan tidak mungkin di 2029 akan bergandengan dengan Gibran. Isu ini memang terlalu dini, tapi kita cukup menjadi dominan ketika kita berbicara bahwa apa yang kemudian menjadi tolak ukur kita, ya kemenangan di situ, bahwa di DKI Jakarta itu mungkin lawan-lawan mereka akan sangat kuat begitu kan ya. Katanya OTW Ridwan Kamil ya, yang satunya ada Ahok, yang satunya ada Anies ya, Pak Anies begitu kan ya. Ada yang satunya lagi, banyak santer isu-isu seperti itu begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa di Gubernur DKI Jakarta ketika Anies Baswedan dicalonkan, saya yakin menang. Saya yakin menang. Karena apa? Karena di daerah secara nasional saja DKI Jakarta itu kemenangan Anies Baswedan dan Caimin itu sangat tinggi sekali begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo. Apalagi Ridwan Kamil yang kemudian ya bukan warga Jakarta asli begitu kan ya, datang ke situ terus kemudian mencalonkan diri untuk kenal dengan masyarakat di Jakarta, mungkin sebagian kenal ya, tapi kan Anies Baswedan sudah terbukti di situ untuk menjadi gubernur ya pada waktu itu begitu kan. Jadi saya beranggapan bahwa bukan tidak mungkin akan terjadi ya kemenangan-kemenangan itu begitu kan. Tapi nantinya apakah ini benar ya, hal-hal seperti itu masih, ini kan masih nuansa-nuansa politik begitu kan. Dalam artian Pilpres ini masih belum selesai. Ada yang mengatakan ya saatnya 2024 ya Pak Anies presiden, jangan pengalihan isu Anda. Betul begitu kan. Jadi KPU masih belum resmi, terus kemudian semuanya masih diperjuangkan, bagaimana hak angket, apakah 2 putaran dan sebagainya, itu masih santer dibicarakan begitu kan. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja ketika orang berspekulasi seperti itu begitu. Karena apa? Karena inilah bagian dari demokrasi kita. Masyarakat berasumsi Anies akan dicalonkan gubernur lagi, ya silahkan begitu kan, tidak menjadi masalah. Terus kemudian berspekulasi ya, dengar-dengar kabar bahwa Anies Baswedan harus masuk kabinet koalisi Prabowo jadi menteri dan sebagainya. Itu kan tidak masih masalah begitu. Orang kan mengalihkan isu ini isu itu, biarkan begitu kan. Tapi nampaknya sampai hari ini terlalu dini untuk kita bicarakan ya. Karena sebentar lagi ya memang
Ya, 5 bulan lagi sudah memulai gubernur, ya pemilihan gubernur di situ. Bukan tidak mungkin dengan apa nuansa-nuansa politik seperti ini dipersiapkan begitu kan. Maka kami berasumsi bahwa ya kalau gubernur di Jakarta yaitu Anies Baswedan untuk mencalonkan kembali, saya kira akan gampang untuk ya kemenangan bagi Anies Baswedan. Ya, nampaknya karena dengan beberapa asumsi kita begitu kan ya, kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya, kemenangan bagi Anies Baswedan di Jakarta kan sudah punya prestasi yang sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya. Jadi saya berasumsi seperti itu. Tapi sejauh ini saya melihat bagaimana potensi-potensi apa namanya di 2024 ini, karena masih belum fix ya seorang Prabowo itu menang begitu kan. Itu kan masih soal quick count begitu kan, ya real count di situ. Maka kemudian kalau memang ada nuansa-nuansa politik seperti itu, maka bagi kami adalah sah-sah aja. Tapi nantinya ya yang kita harus pikirkan kembali adalah masalah soal bagaimana Anies Baswedan ke depan. Nah, itu yang harus kita bicarakan juga begitu kan. Jangan hanya kita tervakum satu titik begitu, sehingga ya ini namanya politik begitu. Bisa saja bergabung kepada koalisi Prabowo, bisa saja enggak begitu kan. Ya tetap menjadi perubahan. Bahkan ya kalian ngimpi ya, beliau itu presiden realcon, bukan presiden quickcon. Woi, bangun katanya begitu kan ya. Anies Baswedan real presiden. Belum ada yang memikirkan pilkada, saat ini fokus usulan angket sehingga proses bisa berjalan lancar untuk penegak demokrasi yang lebih baik. Nah, inilah yang menjadi catatan kita bahwa yang namanya politik itu sampai kapanpun begitu kan ya, pasti tetap bergulir. Karena bagi mereka asumsi dari Bawaslu dan KPU siapa yang menang, itulah siapa yang menang dari pemilihan KPU, realcon, quickcon begitu. Itulah sebagai pemenang dalam versi mereka begitu kan. Walaupun di bawah ada dugaan-dugaan kecurangan, ada dugaan-dugaan itu tidak begitu dipermasalahkan. Kenapa? Karena mereka menganggap nanti disengketa ya 01, 02, 03 mereka punya bukti bahwa semuanya adalah curang. Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Kalau semuanya hasil curang, maka MK akan memutuskan siapa paling terbanyak ya suara itu. Nah, untuk bisa pembatalan terkait dengan adanya kedugaan kecurangan itu bisa begitu kan. MK bisa membatalkan itu begitu. Sehingga apakah sekarang lihat saja sistemnya mereka begitu kan ya dikendalikan oleh orang-orang yang penguasa begitu kan. Jadi sekarang mau bisa apa coba? Kecuali hak angket didorong di situ begitu kan ya untuk mencari titik temu kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Boleh-boleh aja silahkan begitu kan. Tapi nampaknya hak angket ini sampai hari ini yang saya katakan begitu kan ya, sampai hari ini masih nuansa punya kepentingan masing-masing. PDIP masih belum bertemu dengan Pak Surya Paloh ya, dengan yang lain juga. Karena nuansa politik ini yang dicari di situ adalah soal bagaimana hak angket itu satu tujuan, bukan ya berbagai tujuan. Kalau tujuannya hanya satu, ingin mendiskualifikasi seorang Gibran ya, maka ya tentu dari koalisi 01 agak sedikit keberatan. Karena bagaimanapun yang diperjuangkan 01 itu adalah bagaimana mencari titik temu ada dugaan-dugaan kecurangan. Sehingga pemilu ini akan diulang begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Maka yang terjadi ini ya kita lihat saja ke depan bagaimana nasibnya begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami adalah ketika berbicara itu agak lumayan begitu untuk mencari titik temu itu. Mari kita baca ini. PKS diprediksi kembali usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diprediksi bakal mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur ya Cagup DKI Jakarta Pilkada 2024. Hal itu dapat terjadi manakala Anies tidak masuk dalam kabinet pemerintah Prabowo Subianto. Pengamat politik Citra Institute Yusuf Farhan mengatakan kemungkinan Anies Baswedan bakal diusung PKS menjadi cagup dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sangat terbuka lebar sebab popularitas Anies lebih tinggi dibanding kader PKS.
Bahkan ya meskipun PKS ya kursinya cukup banyak, tapi kalau bicara internal PKS ini kan bagi-bagi ya problemnya popularitas dan elektabilitas. Meski mencuat nama internal ya PKS sebagai seperti Ketua DPP PKS ya Mardani Alisera, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ya, bahkan popularitas keduanya masih kalah dengan Anies Baswedan. Sebelumnya, ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni terlibat aktif saling menyahut di media sosial. Aksi dua politisi itu berawal dari pernyataan Ahmad Saroni saat menjawab pertanyaan wartawan tentang munculnya baliho OTW Jakarta. Sahroni pun ya menjawab pertanyaan wartawan tentang baliho Ridwan Kamil OTW Jakarta yang menjelang Jakarta ya yang mejeng di Jakarta dan baru-baru ini menjadi perbincangan di media sosial. Sahroni sendiri sempat mengunggah gambar baliho dari Tanjung Priok untuk Jakarta ini di akun Instagramnya. Jadi bukan tidak mungkin nanti misalnya ada kekuatan politik di situ begitu kan ya. Salah satunya misalnya ada Sahroni ya, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Yang namanya politik tidak tahu begitu kan. Bisa saja yang disodorkan wakilnya adalah Sahroni Ridwan Kamil begitu, atau Ridwan Kamil Sahroni begitu, atau Anies Baswedan dengan yang lain ya. Tapi kalau memang potensi misalnya ada dugaan-dugaan yang kemudian kalah Anies Baswedan begitu kan ya, maka lebih baik menurut saya pribadi ke Gubernur DKI Jakarta. Kenapa? Karena dengan DKI Jakarta ini yang harus kita persiapkan Anies Baswedan di tahun 2029. Implementasinya seperti itu begitu. Bukan dipersiapkan ya, kita lihat saja nantilah bagaimana situasi politik ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.